Amidst protests and dissent, on August 24th, Japan pulled the trigger. Wastewater from the devastated Fukushima Daiichi nuclear plant was released into the Pacific Ocean. To Japan now, where over 1 million tons of wastewater from the Fukushima nuclear power plant has begun to be released into the Pacific Ocean. In Japan this morning, a nuclear plant destroyed by an earthquake and tsunami back in 2011 started releasing water that had been exposed to radiation into the Pacific Ocean. It's a release that follows months of debate and strong opposition from fishing interests who say this is very bad for business. And China has already reacted by banning all seafood imported from the country of Japan. Elizabeth Palmer visited the site earlier this year. Halo teman-teman, jadi dari potongan berita yang ada di dalam video ini yang kalian lihat di awal video tadi, nah kira-kira apa sih yang akan aku bahas di kampanye lingkungan hari ini? Nah, di sini aku akan membahas mengenai pembuangan limbah nuklir Jepang yang dilakukan Jepang pada tahun 2023 di Samudra Pasifik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham sebenarnya apa sih konteks dari permasalahan yang akan dibahas kali ini. Jadi, pada tahun 2023, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Jepang telah membuang limbah nuklir atau limbah radioaktif mereka yang dilaksanakan pada gelombang kedua pada tanggal 5 Oktober 2023. Ini terjadi setelah gelombang pertama dari pembuangan ini lancar dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Jepang. Nah, operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings atau TEPCO mengatakan bahwa para pekerja mereka telah mengaktifkan pompa untuk mengencerkan limbah yang telah diolah dengan air laut dalam jumlah besar, yang nantinya campuran ini akan disalurkan ke laut melalui terowongan untuk dibuang. Pelepasan air limbah pertama dari pabrik tersebut dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 2023 dan berakhir pada 11 September tahun 2023. Dan selama pelepasan tersebut, TEPCO mengatakan bahwa pihaknya telah membuang 7.800 ton air dari 10 tangki. Dan pada pembuangan kedua, TEPCO berencana melepaskan 7.800 ton air olahan lagi ke Samudra Pasifik selama 17 hari. Juru bicara TEPCO, Keisuke Matsuo, yang dikutip dari Associated Press, mengatakan bahwa sejauh ini mereka telah benar-benar mengikuti prosedur dan semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Sekitar 1,34 juta ton air limbah radioaktif disimpan di sekitar 1.000 tangki di pembangkit nuklir tersebut. Jumlah ini terakumulasi sejak pembangkit listrik tersebut lumpuh akibat gempa bumi besar yang terjadi di Jepang dan tsunami yang sempat terjadi pada tahun 2011. TEPCO dan pemerintah mengatakan bahwa pembuangan air ke laut ini tidak dapat dihindari karena tangki-tangki tersebut akan mencapai kapasitasnya pada awal tahun depan atau tahun 2024 dan diperlukan ruang di pembangkit tersebut untuk penonaktifannya. Dan proses ini diperkirakan memakan waktu selama puluhan tahun. Mereka mengatakan bahwa air limbah tersebut diolah untuk mengurangi bahan radioaktif ke tingkat yang aman dan kemudian diencerkan dengan air laut ratusan kali lipat agar lebih aman dibandingkan standar internasional. Meskipun begitu, rencana yang dilakukan oleh TEPCO dan juga pemerintah Jepang ini telah mendapat kritikan keras dari negara-negara sekitar. Contohnya seperti nelayan yang ada di Korea Selatan. Nelayan yang ada di Korea Selatan ini berbondong-bondong melakukan demonstrasi dikarenakan mereka tidak setuju dengan adanya plan yang dilakukan oleh TEPCO ini karena menurut mereka bahwa dengan membuang limbah radioaktif mereka ke laut, ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Jepang saja, tetapi juga pada masyarakat sekitar Jepang dan tentunya Korea Selatan juga terkena dampak dari pembuangan limbah ini. Nah, di sisi lain juga Cina melakukan hal yang serupa, di mana Cina melakukan pembatasan impor produk makanan laut dari Jepang dikarenakan dengan adanya pembuangan limbah dari radioaktif ini ke laut yang ada di Jepang, tentunya ini akan berdampak pada ekosistem laut dan akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat Cina jika mereka memakan produk makanan laut dari Jepang. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti apa konteks permasalahan dari pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang ini, kita akan membahas mengenai apa dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah nuklir ini. Meskipun Jepang dan TEPCO sendiri sudah mengklaim bahwa limbah yang mereka buang ini tidak berbahaya, tapi tentunya akan ada dampak lingkungan yang menjadi konsekuensi dari pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah nuklir ke
ke Laut Pasifik atau Samudra Pasifik dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan laut dan ekosistemnya, di mana bahan radioaktif yang masuk ke dalam air laut ini menyebar ke seluruh ekosistem, mempengaruhi organisme laut dari plankton hingga hewan yang lebih besar seperti ikan dan mamalia laut, yang mana ini akan menyebabkan beberapa hal terjadi. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Di zona terdekat dengan lokasi pembuangan limbah nuklir ini akan mengalami kerusakan ekosistem yang signifikan. Organisme laut yang rentan terhadap radiasi dapat mengalami mutasi genetik dan gangguan reproduksi. Yang kedua adalah keseimbangan ekologis, di mana pencemaran dari limbah radioaktif ini dapat mengganggu rantai makanan laut yang menyebabkan penurunan populasi spesies tertentu dan perubahan dalam struktur ekosistem. Ini dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kehidupan laut secara keseluruhan. Serta yang terakhir adalah dampak jangka panjang, di mana dari radioaktivitas yang terlepas ke dalam lingkungan laut ini dapat bertahan dalam ekosistem untuk waktu yang lama, hingga bertahun-tahun bahkan bisa saja sampai dekade lamanya. Dan ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih panjang, yang tentunya ini akan sulit untuk diperbaiki. Nah, selain kerusakan lingkungan, dampak yang kedua adalah ancaman kesehatan, di mana pembuangan limbah nuklir ke Samudra Pasifik ini juga tentunya memiliki konsekuensi yang serius terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada lingkungan laut. Yang pertama adalah paparan radiasi, di mana orang yang tinggal di sekitar wilayah yang terpengaruh oleh pembuangan limbah nuklir ini akan terkena paparan radiasi, yang dimana paparan radiasi jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker, gangguan kesehatan reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kontaminasi makanan. Sama seperti kekhawatiran Cina yang tadi sudah saya jelaskan, di mana dengan adanya organisme laut seperti ikan dan krustasi yang terkena kontaminasi radioaktif, ini dapat menjadi sumber makanan manusia. Dan konsumsi makanan laut yang terkontaminasi tentunya dapat menyebabkan peningkatan risiko paparan radiasi bagi manusia juga. Selain adanya dampak lingkungan dan dampak kesehatan, dampak yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi, di mana pembuangan limbah nuklir ini dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi signifikan. Yang pertama adalah kehilangan mata pencaharian. Kita sendiri tahu bahwa industri perikanan lokal ini dapat terganggu atau bahkan hancur karena penurunan permintaan dan kekhawatiran akan kontaminasi makanan laut. Ini dapat mengakibatkan nelayan dan masyarakat lainnya kehilangan mata pencaharian, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Yang kedua adalah penurunan pariwisata. Keberadaan limbah nuklir di perairan sekitar Jepang dapat menciptakan citra negatif dan kekhawatiran bagi pariwisata. Dengan adanya penurunan jumlah wisatawan, ini tentunya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi bisnis yang bergantung pada industri pariwisata. Dalam mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Jepang. Yang pertama adalah penyimpanan alternatif. Jepang perlu mencari alternatif penyimpanan air limbah nuklir yang lebih aman dan berkelanjutan daripada membuangnya ke laut, di mana investasi dalam teknologi penyimpanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Kedua, pengembangan teknologi. Jepang harus mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang jauh lebih efektif untuk menghilangkan zat radioaktif seperti tritium dan karbon 14. Maka, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan metode pengolahan yang dapat mengurangi tingkat radioaktivitas air limbah dengan lebih efisien. Dan ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Pemerintah Jepang dan TEPCO harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembuangan air limbah nuklir ke laut. Partisipasi publik perlu diprioritaskan untuk memastikan keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Nah, kita sudah melihat teman-teman dari konteks permasalahan, dari dampak dari permasalahan, dan solusi apa yang dapat dilaksanakan oleh Jepang sendiri. Maka yang selanjutnya adalah apa yang dapat dicerminkan atau apa yang dapat dipelajari dari Jepang ini jika Indonesia kelak akan menjadi sama seperti negara Jepang. Indonesia, yang jika kelak akan menjadi negara pengembang energi nuklir, harus mengambil pelajaran dari kasus Fukushima ini.
evaluasi menyeluruh terhadap risiko lingkungan dan keselamatan harus menjadi prioritas sebelum memutuskan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut, Indonesia dapat menghindar dari potensi bencana seperti yang terjadi di Fukushima. Oke teman-teman, baik mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai limbah nuklir Jepang, baik itu dari konteks permasalahannya, dampaknya, solusinya, dan juga apa yang dapat dipelajari oleh Indonesia terkait kasus tersebut. Dan untuk selanjutnya, marilah kita sebagai manusia-manusia yang tentunya memiliki akal pikiran dan akal sehat dapat menjaga lingkungan kita dengan tidak menjadi negara-negara yang asal membuang sampah sembarangan, khususnya di bidang-bidang seperti energi nuklir.